Di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang ini, konsep slow living atau hidup dengan kecepatan yang lebih lambat semakin menarik perhatian banyak orang. Masyarakat modern, terutama yang tinggal di kota-kota besar, cenderung terjebak dalam rutinitas yang mengutamakan produktivitas dan kesuksesan material. Tak jarang, kita merasa terombang-ambing oleh tuntutan pekerja, hubungan sosial, dan berbagai peran yang harus dijalani. Dalam konteks ini, slow living menawarkan alternatif untuk memaknai hidup dengan cara yang lebih sadar dan berkelanjutan, memperlambat langkah dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Slow living adalah pendekatan terhadap kehidupan yang mengutamakan kualitas daripada kuantitas, kesadaran penuh dalam setiap momen, dan meminimalkan konsumsi yang berlebihan. Konsep ini berakar pada gerakan slow food yang muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap budaya makanan cepat saji yang meluas. Namun, slow living lebih luas dari sekedar makanan. Ia mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara kita bekerja, berinteraksi dengan orang lain, hingga cara kita menikmati waktu luang. Menurut Karl Hanor, penulis buku In Face of Slow living bukan berarti hidup dengan kecepatan yang sangat lambat atau tidak produktif, tetapi lebih kepada memilih untuk menjalani hidup yang lebih sadar dan penuh perhatian. Ini bukan soal mengejar kebahagiaan secara instan, melainkan lebih tentang menemukan kebahagiaan dalam proses dan pengalaman sehari-hari. Di Indonesia, meskipun budaya kerja keras dan produktivitas sangat dihargai, ada juga beberapa contoh yang menunjukkan penerapan konsep slow living dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang cukup mencolok adalah gaya hidup di desa-desa yang lebih terhubung dengan alam. Banyak masyarakat desa yang masih menjalani pola hidup yang lebih sederhana dan tidak terburu-buru, baik dalam bekerja maupun bersosialisasi. Di Bali misalnya, ada tradisi yang dikenal dengan nama ngaya, yaitu bekerja bersama tanpa pamrih untuk kepentingan bersama. Masyarakat di Bali seringkali mengadakan gotong royong untuk membersihkan pura, desa, atau menggelar upacara agama. Dalam tradisi ini, kecepatan bukanlah tujuan utama, melainkan kebersamaan dan keseimbangan antar manusia dan alam. Konsep ini tidak hanya terbatas pada kerja fisik, tetapi juga dalam cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh perhatian dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Jogja, ada pula konsep alon-alon asal kelakon. Dalam budaya ini, ada keyakinan bahwa hidup tak perlu terburu-buru untuk mencapai tujuan. Setiap langkah harus dijalani dengan penuh makna, tanpa tekanan. Konsep slow living juga mendapat perhatian dari ilmuwan kebahagiaan. Salah satu ilmuwan yang mendalami topik ini adalah Sonia Lyubomirsky, seorang psikolog yang terkenal dengan penelitian-penelitiannya mengenai kebahagiaan. Dalam bukunya yang berjudul The How of Happiness, Lyubomirsky menyatakan bahwa kebahagiaan tidak hanya ditemukan dalam pencapaian materi atau kesuksesan eksternal, tapi lebih pada pengalaman internal seperti rasa puas dan makna yang ditemukan dalam hidup sehari-hari. Slow living dapat menjadi cara yang efektif untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Menurut Lyubomirsky, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kebahagiaan. Salah satunya adalah memperlambat hidup dan memberikan perhatian penuh pada momen-momen kecil. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan dan menikmati aktivitas sehari-hari, seperti makan, berjalan, atau bicara dengan orang lain, dia dapat merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam. Hal ini sejalan dengan prinsip slow living, di mana kita mengutamakan kualitas pengalaman daripada berfokus pada jumlah atau kecepatan aktivitas. Selain itu, Daniel Gilbert, seorang profesor psikologi di Harvard University,
dan penulis buku Stumbling on Happiness, juga menyatakan bahwa banyak orang yang merasa tidak bahagia karena mereka terlalu fokus pada tujuan jangka panjang dan tidak menikmati perjalanan hidup itu sendiri. Dengan perlambat hidup dan mengutamakan kebahagiaan dalam proses, kita dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Penerapan slow living juga dapat diterapkan dalam dunia kerja. Dalam banyak perusahaan, terutama di Indonesia, ada tekanan untuk bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih banyak. Namun fenomena burnout atau kelelahan akibat pekerjaan semakin meningkat. Menurut penelitian oleh Masyah and Leder, burnout disebabkan oleh ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang tersedia. Slow living dalam konteks ini dapat membantu menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Contohnya, beberapa perusahaan di Indonesia mulai menerapkan kebijakan fleksibilitas waktu kerja dan menyediakan ruang untuk meditasi atau rekreasi. Dengan memberi karyawan kesempatan untuk bekerja dengan ritme yang lebih tenang dan lebih memperhatikan kesehatan mental mereka, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Jadi, slow living bukanlah sebuah utopia atau sebuah cara hidup yang hanya bisa diterapkan oleh sebagian orang. Ini adalah pendekatan hidup yang bisa diterapkan oleh siapa saja, di mana saja, dengan memperlambat langkah dan memberi perhatian penuh pada setiap momen yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh ilmuwan kebahagiaan, memperlambat hidup dan fokus pada pengalaman sehari-hari dapat meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan. Di Indonesia, meskipun ada tantangan dalam masyarakat yang selalu mengejar kesuksesan material, terdapat banyak contoh dari kehidupan masyarakat tradisional yang sudah mengimplementasikan prinsip slow living dalam kehidupan mereka. Dengan semakin banyak orang yang mencari cara untuk memaknai hidup dengan lebih bermakna, slow living menawarkan alternatif yang perlu diperhatikan. Ini bukan hanya tentang hidup lebih lambat, tetapi tentang hidup yang lebih sadar, lebih penuh perhatian, dan lebih terhubung dengan apa yang benar-benar penting.